Baik teman-teman, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan ya untuk periode tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021. Jadi saya akan bahas 6 saham ya. Umumnya saham yang kecil ya, di bawah buku 3 ya. Jadi buku 1, buku 2 dan maksimum buku 3 lah ya. Terus saya bahas BAPP, BBKP, BBYB, AGRO, BGTG dan Baca ya. Jadi saya mulai langsung dengan BABP. BABP ini seperti kita ketahui untuk weekly-nya di sini ya. Dia saya tarik dulu garis-garisnya ya, support dan resistennya. Jadi di sini nih areanya resisten sebelumnya ya. Dia gagal bertahan di atas 450 ya minggu lalu ya, malah turun di bawahnya 450. Support berikutnya di mana? Ya, kalau kita gambarkan support berikutnya adalah sekitar 262 ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, karena dia masih resiko testing lagi ke area support berikutnya di 262. Itu kalau yang pakai weekly chart ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 450 minggu ini ya sampai minggu depan, ya target berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 630 ya, seperti itu ya. Jadi saat ini dia cenderung testing ke arah supportnya 262 sebelumnya di sini ya. Itu untuk weekly chartnya dari BAPP. Jadi yang sudah punya jangan lupa ya pasang trailing stop dan stop loss ya. Saya ulangi lagi. Kemudian dari daily-nya di sini ya. Di sini garis-garisnya banyak banget Pak, susah ngeliatnya ya. Jadi sebelumnya memang saya kasih acuan setiap pelipatan Rp20 ya kalau dia naik ya. Ini adalah area buy on weakness-nya di sekitar kalau dia sudah berhasil naik ke atas 360, saya informasikan boleh buy, naik lagi ke atas 380, tambah lagi, naik lagi ke atas 400, tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Target price-nya memang di sini kurang lebih sekitar area Fibonacci extension 107,2% ya, kurang lebih sekitar area 550. Jadi selama dia bertahan di atas 360, dia masih ada peluang untuk rebound lagi ke area target price terdekatnya di 550 ya. Kemudian sekarang yang jadi pertanyaan sekarang kan lagi sentimen untuk right issue ya, yaitu put 8 ya. Jadi nanti tanggal 9 September 2021 ya, dia diadakan rapat umum pegang saham yang intinya mendapat persetujuan untuk right issue ya. Kalau salah rasionya 2:1 ya. Jadi harga pelaksanaannya di sekitar harga 280 sampai dengan 320. Kalau hitung dari penutupan 404 ya, berarti uh, nanti kurang lebih harga teoritisnya ya jatuhnya di angka 376 ya. Jadi harusnya sih kalau right issue-nya ingin sukses ya, uh, harusnya dia dijaga jauh di atas 376 ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan berteman seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia tetap naik terus ya. Karena yang terakhir dia rebound volumenya naik tinggi ya. Ada kemungkinan naik nggak Pak Sunar? Sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Memang belinya bertahap, jangan terlalu banyak ya. Kalau beli sekarang boleh ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah diberikan ya. Memang secara weekly-nya dia saya sudah gambarkan ya. Dia selama di bawah 450 dia masih resiko ya. Makanya jangan banyak-banyak belinya ya. Jadi trading buy belinya bertahap aja ya, sesuai dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi jangan terlalu agresif di BABP ya. Terus terang aja dia masih testing, karena kalau selama berada di bawah 450 dia kemungkinan akan turun sampai 262 ya. Ya juga bukan berarti pasti turun dari 262 enggak ya. Ya kemungkinan seperti itu karena sebelumnya dia kalau gagal tembus ke atas 450 dia akan cenderung koreksi di bawah ya. Kurang lebih sekitar area 262 sampai dengan 270-an ya kurang lebih ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Kemudian berikutnya untuk BBKP ya, Bank KB Bukopin ya. Jadi Bank Bukopin ini terus terang terakhir kenaikannya karena mungkin ada sentimen untuk obligasi ya. Ketika ini di sini kan dia naiknya tinggi banget ya, 3 minggu yang lalu ya. Jadi kenaikannya ya ada kemungkinan karena sentimen obligasi, penerbitan obligasi ya. Kadang-kadang kalau mau menerbitkan obligasi dia biasanya harganya cenderungan diangkat naik tinggi ya, seperti itu ya. Tapi sih nggak selalu, tapi yang ini katanya dia sebelumnya diangkat naik tinggi ya untuk penerbitan obligasinya. Jadi sekarang ini kan dia kan kurang lebih di sebelumnya dia kan resistennya 625 ya. Jadi sudah saya gambarkan kalau dia gagal breakout ke atas 625 ya, rupanya dia gagal lagi ya. Lower low, lower high dan lower close ya. Jadi hati-hati aja untuk BBKP ya. Kalau dia
turun lagi ya. Nanti lihat garis-garisnya ini ya untuk daily-nya ya. Memang di sini rebound ya. Areanya buy on weakness saya sudah sebutkan. Kalau naik ke atas 520 boleh buy ya, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 540 tambah lagi. Target price berikutnya adalah 550 dan 590. Jadi 550 dia sudah berhasil naik, kemudian tapi dalam perjalanannya dia gagal ya, turun di bawahnya 550. Jadi harusnya sudah pasang trailing stop 550 dan 540 ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 540 dan 520 ya, kalau belum pasang ya, gitu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Boleh aja karena ini area buy weakness ya, di sekitar area 520. Jadi kalau mau buy sekarang pasang stop lossnya di 540 dan 520. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dari weekly chart-nya tadi ya, kalau kita perhatikan dia belum mampu breakout ke atas 625, walaupun sebelumnya sempat naik ke atas 625, ternyata turun lagi ditutup di bawahnya 625. Bahkan dia lower low dan lower close dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya. Jadi ada kemungkinan dia kalau dia gagal lagi lower low dari ini kan low-nya sekarang di 500 low-nya sekarang di 510 ya, close-nya di 550 ya. Jadi kalau dia gagal turun di bawahnya 510 ya, ada kemungkinan dia akan cenderungan turun lagi sampai sekitar testing area ini ya, supportnya lagi ya 396 sampai 428. Ya bukan berarti dia bakalan turun enggak ya. Kalau tadi bicara mengenai uptrend-nya sebenarnya sih dia secara keseluruhan dia masih sideways di atas ya. Ini sideways-nya lebar ya. Belum berhasil terbang ke atas 625 ya, walaupun sempat naik tapi dia penutupan weekly-nya selalu ditutup di bawahnya 625 ya. Jadi powernya masih belum, istilahnya masih konsolidasi lah setelah dia naik tinggi ya. Kalau dari daily-nya ya ikutin yang garis-garis yang di daily chart ini ya. Intinya kalau dia di bawahnya 590 ya, kalau dari daily chart ya, dia sebenarnya masih resiko ya, jadi jangan terlalu banyak ya belinya ya. Karena yang terakhir sedikit mengenai laporan keuangan dari BPKP ya. Jadi BPKP ini kalau saya perhatikan sih sebentar ya. Labanya melonjak naik 200% ya. Tapi dia jeleknya ya. Di sini NPL-nya dia naik sampai 8,56% ya. Itu tinggi banget ya. Jadi memang mengkhawatirkan. Pendapatan bunga bersih sebenarnya turun ya. Dari laporan keuangannya turunnya 47,92% ya kalau year on year-nya ya. Jadi dari 841 miliar turun jadi 458 miliar ya. Itu pendapatan bunga bersihnya ya, bukan laba bersihnya ya. Pendapatan bunga bersihnya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah dia ada pendapatan lainnya melesat sampai 1,3 triliun. Saya tadi coba cek ke websitenya Bukopin ya. Di sana sih belum ada keterangan ya pendapatan lain yang melonjak 1,3 triliun itu dapatnya dari mana ya. Karena laporan keuangannya ini dia hanya singkat aja ya, nggak ada keterangan notes-nya ya. Notes-nya dia cuma ini satu lembar aja yang dipublikasikan di koran biasanya ya. Tapi untuk yang long formatnya belum ketemu ya di websitenya ya. Jadi nggak tahu itu pendapatan yang melonjak 1,3 triliun dapat dari mana seperti itu ya, year on year ya seperti itu ya. Sehingga laba operasionalnya naik 246% ya. Karena kalau saya perhatikan sih sekilas dari beritanya ya, dan NPL-nya yang naik ya. NPL-nya sebelumnya di Juni 2020 5,25% ya. Jadi itu di bulan Juni. Nah, sekarang naik sampai 8% lebih ya. Jadi kalau dihitung net NPL-nya, dia tuh net NPL-nya 4,92 ya. Kalau tadi kan kalau belum net kan sekitar 8,56 ya. Tapi kalau dihitung netnya 4,92 ya. Jadi dia sebenarnya masih berjuang ya untuk memperbaiki rasio dari NPL-nya ya. Kemudian LDR-nya dia juga naik ya, dari 113,62 menjadi 123,42% seperti itu ya. Jadi kalau dibilang fundamentalnya sudah bagus ya bagus sekali ya enggak ya seperti itu ya, masih berjuang dalam perbaikan seperti itu ya. Tapi nggak tahu kenapa kok ratingnya dia dinaikkan ya, setahu saya terakhir oleh Fitch Rating ya, Fitch Rating lembaga pemeringkat rating ya.
dia kredit ratingnya dinaikkan dari EE menjadi EEE ya, naik ke atas ya seperti itu ya, dalam rangka penerbitan obligasinya ya. Tapi ini saya nggak tahu kuponnya berapa ya, saya baca beritanya kok nggak ada keterangan kuponnya berapa ya bunganya untuk obligasinya. Jadi nanti yang tahu ya silakan tulis keterangannya seperti itu ya. Kurang lebih sih kurang begitu ya. Kalau sentimen untuk sengketa dengan itu apa ya? Sengketa Bukopin ya dengan Kukmin dengan Bosowa ya. Menurut saya sih sudah damai ya. Jadi harusnya sih nggak ada yang dikhawatirkan ya mengenai itu ya. Jadi kalau dilihat dari pergerakan harganya ya memang sebelumnya dia sideways tapi dia broken ya, turun ke bawah. Ini walaupun candle hijau ya, saya ingatkan ya, satu candle hijau volumenya juga naik, tapi belum berarti bakalan dia pasti naik terus breakout enggak ya. Jadi ini sebenarnya masih resiko ya seperti itu ya. Jadi kalau beli sih jangan terlalu banyak-banyak ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBKP. Berikutnya BBIB. Untuk weekly-nya di sini kita lihat sebelumnya saya sudah gambarkan ya support resistennya. Ini saya gambarkan di area, saya pakai low-nya yang minggu lalu ya. Jadi dia sudah lower low ya, lower low, lower high, dan lower close ya untuk weekly-nya ya, dibandingkan dengan minggu sebelumnya untuk BBB ya. Jadi terus terang aja, kalaupun mau buy trading rebound-nya ya, jadi kalau dia rebound lagi ke atas 1365, kalau mau buy ya, memang target berikutnya resistennya di 1965, tapi ini masih cenderung resiko ke bawah ya. Gitu ya. Kalau dia selama di bawah 1365, dia kan cenderungan testing di 975 ya. Ini swing high sebelumnya yang dia berhasil breakout naik tinggi ya. Jadi masih cenderung testing ke arah bawah ya 975 ya. Itu untuk BBB ya. Kalau dari daily-nya sih fokusnya di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Memang sebelumnya saya sebutkan buy on weakness ya di area ini ya 1400 ya. Hari Jumat sempat naik ke atas 1400 Pak Sunar, tapi ternyata gagal ya seperti itu ya. Jadi harusnya sudah pasang trailing stop dan stop loss. Kalau belum ya pasang aja di area 1240 dan 1175 ya. Kemudian ini sebelumnya area buy on weakness yang saya sebutkan ya waktu dia naik ya. Tapi untuk sementara saya hapus dulu ya. Saran saya sih kalau mau buy on weakness sekarang sih boleh aja, tapi kalau dia turun banyak 1240 dan 1175 lebih baik jual dulu ya. Seperti itu karena dia kecenderungan masih turun ya. Weekly-nya dia masih kecenderungan testing supportnya di bawahnya ya. Jadi ini garis-garisnya saya hapus saja supaya nggak bingung. Kalau dia naik lagi ke atas 1400, kalau mau tambah lagi boleh ya. Naik lagi ke atas 1490, tambah lagi dan seterusnya ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout sampai 1965. Itu untuk BBB. Kalau dari right issue-nya, sebelumnya BBB kan sudah right issue ya, 9 Juni 2021 ya. Dia perbandingannya kan 8:1. Jadinya harga lamanya 424, harga barunya, harga pelaksananya 300. Kalau dihitung rasio 8:1, dia harga teoritisnya di 410 ya. Harga sekarang kan sudah jauh di atasnya harga teoritis right issue yang sebelumnya ya, put 4 ya. Nah, di 9 September 2021 ini dia akan mengadakan put 5 ya. Right issue lagi, harga pelaksanaan dan rasionya sih belum tahu pasti ya, belum diumumkan ya. Jadi apakah bakalan dinaikkan lagi Pak Sunar seperti sebelumnya? Dia dinaikkan ya setelah proses right issue-nya ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Bisa saja yang sebelumnya dinaikkan, kalau sekarang ya sudah right issue diturunkan ya bisa aja ya. Tapi kita nggak akan pernah tahu. Fokusnya yang di garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kalau trading daily ya lihat support resistennya di daily ini ya. Kalau tradingnya weekly harusnya sih kalau dilihat dari weekly chart ini ya, dia masih resiko turun ke 975 ya, masih resiko koreksi ya. Ya, tapi belum pasti ya, 100% enggak ya. Karena kenapa? Sebelumnya dia di sini Pak Sunar. Kalau kita lihat dia koreksi 1 minggu. Ternyata minggu depannya lagi dia breakout naik lagi ya. Nah, ini koreksi 1 minggu ya, setelah naik 3 minggu naik tinggi ya. Ya bisa saja kalau dia breakout ke atas bisa ya, seperti itu ya. Ya, intinya kalau selama berada ditutup di bawahnya 1365, dia masih resiko turun ke bawah ya. Jadi jangan terlalu agresif ya, maksud saya seperti itu. Hati-hati aja, pasang trailing stop dan stop loss ya, jangan lupa ya. Berikutnya AGRO. Jadi mengenai AGRO ya. AGRO dia nanti ada rapat umum pemegang saham untuk keputusan right issue ya. Dia akan right issue lagi. Nanti dilusinya rasionya belum ada ya setahu saya, dan harga pelaksananya belum ada.
rapat umum pemegang sahamnya hari tanggal 27 September 2021 ya. Dia sudah diumumkan dilusinya kalau nggak tebus sekitar 9,06% ya, seperti itu ya. Jadi kalau berkaca dari right issue-nya AGRO ya, kalau sebelumnya kan dia sudah right issue, memang hobinya AGRO ini ya, dia sukanya mengadakan right issue atau penerbitan saham baru ya, mulai tahun 2016, 2017, 2018 seperti itu ya. Nah kalau biasanya ya dari sejarahnya right issue-nya seperti 2 Desember 2016, dia setelah right issue nggak lama lagi dia turun sekitar 9,5% ya, seperti itu ya. Itu 2016. Kemudian 2017 dia right issue 19 Juni 2017 ya. Nggak lama lagi sahamnya beberapa bulan ke depan dia diturunkan dalam ya, seperti itu ya. Turun dalam ya. Kemudian right issue lagi 6 September 2018 dia nggak lama lagi beberapa bulan ke depan dia turun dalam ya sahamnya ya. Setelah come date-nya right issue-nya. Jadi kalau yang kali ini kalau dia right issue apakah bakal turun Pak Sunar? Kalau dilihat sih dari sekarang ya, saya sudah sebutkan sebelumnya ya, ini ciri khasnya AGRO ya. Dia kalau lagi turun ya, dia turunnya bisa lama, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya, lama. Kalau naik dia juga berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Ini kita lihat dari sini ya. Ketika dia naik, dia bisa naik sampai 4 minggu. Kemudian dia mulai koreksi ya, dia bisa turun lama ya, berminggu-minggu di sini ya, sampai berbulan-bulan ya. Kemudian dia berhasil rebound lagi, naiknya juga lama ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya di sini ya. Seperti itu ya. Nah kalau di sini dia kan 2 minggu ya sudah mulai koreksi ya. Ya hati-hati aja kalau dia turun terus ya, dia ada kemungkinan testing support berikutnya di 1675 ya, seperti itu ya. Ya nggak pasti turun nggak ya. Ya saya nggak mendoakan turun, mudah-mudahan aja dia naik lagi ke atas ya. Jadi intinya 2260 ini kalau dia selama berada di atas 2260 ya, ini adalah swing high sebelumnya ya. Kalau dia selama berada di atas 2260 seharusnya sih masih ada peluang untuk breakout ke atas 2920 ya, seperti itu. Masih ada. Kalau yang mau buy, saya bahas dulu yang sudah punya ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2260 dan 2200. Maksimum di area 1965 lah ya. Ini area maksimumnya stop lossnya. Kalau misalnya dia turun pada 1965 ya jual dulu. Memang di sini saya sudah sebutkan area buy weakness sebelumnya kalau naik ke atas 2260 buy ya. Naik lagi atas 2400 buy. Nah ternyata Pak Sunta di sini gagal lagi turunnya. Ya harusnya sih sudah pasang trailing stop seperti itu ya. Ya bukan salah Pak Sunar kalau dibilang buy weakness di area 2260 ya. Ya buktinya dia masih bisa naik ya. Kemudian kalau dia turun ya harusnya sih sudah pasang trailing stop seperti itu ya. Nah kalau yang ini, kalau yang buy weakness sudah kena ordernya sudah kena buy ya 2260 ya, pasang aja stop lossnya di 2200 dan kalau pakai stop loss 1965 ya, ini kan swing low-nya ya 1965 ya, daily-nya ya. Ini kan jauh banget Pak Sunar ya. Jadi menurut saya kalau mau ya pasang trailing stopnya, kalau sudah punya ya trailing stopnya atau stop lossnya di ini high-nya sebelumnya 2170 ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 2260 dan 2170 ya, seperti itu ya. Karena dia masih risiko turun terus terang aja ya. Walaupun dia cuma satu candle hijau ya, gitu ya. Volumenya dia memang tinggi ya, tapi di sini pembelian asing ya naik ya. Tapi kita jangan lihat pembelian asing ya, kita fokusnya di pergerakan harganya. Memang garis-garisnya banyak banget Pak Sunda, sampai lihatnya agak susah di sini ya. Ya ini untuk level average up ya, memang agak dekat ya, karena dia cenderungan sideways di atas ya, jadi jangan terlalu agresif ya. Kalau mau trading ya silahkan ikutin aja garis-garisnya kalau daily ya. Kalau misalnya takut ya sebenarnya sih kalau dilihat dari weekly-nya ini ya, dia masih cenderung koreksi ya, karena dia lower high, lower low, dan lower close ya. Dan kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya, kalau dia koreksi, dia koreksinya bisa lama ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya, seperti itu ya. Sebelumnya seperti ini ya, dia mulai koreksi ya, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kalau dia naik, dia naiknya bisa lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya ya, apa yang dinaikkan tinggi ya, kalau dia sudah mulai koreksi dan konfirmasi sudah downtrend ya, dia akan turunnya juga dalam ya, seperti itu ya. Biasanya juga lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Ya mudah-mudahan aja masih bisa naik ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss, jangan lupa. Oke, berikutnya untuk BGTG ya. Jadi BGTG di sini bagaimana Pak Sunar, Bank Ganesha ini untuk minggu 23 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2021 ya. Untuk BGTG dia akan mengadakan rapat umum pemegang saham 30 Agustus 2021 ya. Jadi
Di sana dia disebutkan akan right issue, tapi rasionya berapa belum tahu seperti itu ya untuk BGTG ya. Jadi ini ceritanya masih menggantung ya. Kalau dilihat dari weekly-nya, dia masih resiko ya karena sudah gagal bertahan di atas 264 ya. Ini garis supportnya ya. Ini adalah swing sebelumnya ya, dia gagal. Kalau dia gagal bertahan di atas 264, dia akan kecenderungan testing ini ya 212 ya. Memang di sini Pak Suntar low-nya sempat sentuh 212 ya. Tapi dia berhasil naik lagi ditutup 248. Masalahnya selama berada di bawah 264 ya, kalau secara weekly-nya ya, dia masih resiko turun ke bawah ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Kalau dia turun lagi ke 212, ini turunnya bisa dalam ya, bisa sampai di sini ya, 117-an ya. Itu untuk BGTG ya. Kita nggak akan tahu right issue-nya nanti bakalan dinaikkan lagi atau diturunkan ya, kita nggak akan tahu ya. Ya yang pasti ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Nah ini Pak Sunar sudah masuk area buy on weakness yang Pak Sunar sebutkan ya. Memang benar ya, saya sebutkan sebelumnya buy on weakness tunggu di area 230 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 230, buy naik lagi ke atas 246 ya, tambah lagi dan seterusnya ya. Kemudian di sini yang stop nya bagaimana Pak Sunar sudah saya sebutkan, pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya di 246 dan 230 ya, seperti itu ya. Kalau misalnya mau tambah lagi average up ya, atau yang belum punya, kalau mau buy high sell higher, sekalian tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 264 ya, naik ke atas 264 buy. Kemudian di sini kan ada dua level ya, 275 dan 285. Kalau terlalu dekat ya, saya hapus saja 275-nya ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 264, kalau mau buy high sell higher silakan, tapi jangan terlalu banyak ya, resikonya masih cukup tinggi ya. Kalau dilihat dari weekly-nya dia masih cenderung testing ke arah bawah ya, seperti itu ya. Selama di bawah tadi ya, di bawah 264 di sini ya saya sebutkannya, dia masih resiko turun ke bawah. Walaupun dia sudah mulai rebound satu hari ya. Ini weekly chartnya sebelumnya ya, dia masih resiko turun lagi ke 212 ya. Walaupun dia sebelumnya berhasil bertahan di atas 212 ya, tapi masih resiko ya. Jadi B-nya bertahap, kalau naik ke atas 24, 264 ya, tambah lagi atau buy ya, yang buy high sell higher, naik lagi ke atas 285, tambah lagi, naik lagi ke atas 300, tambah lagi ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 340 ya. Itu untuk BGTG ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi jangan sampai Anda kelupaan ya. Kalau kelupaan dia bisa turunnya juga dalam ya, seperti itu ya. Sayang ya. Oke, berikutnya satu lagi ya, baca ya. Untuk weekly-nya di sini dia jelek ya. Minggu lalu dia belum berhasil naik ke atas 492 ya. Ini resistennya ya. Penutupannya di 490 ya. Maaf, penutupannya di sini di area 482 ya. Belum naik ke atas 492 ya. Jadi sebenarnya dia masih berjuang untuk naik ke atas ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 492, target price berikutnya di 600 ya. Itu targetnya ya. Memang kalau dilihat dari candle-nya di sini masih merah, cenderung koreksi ya. Kalau dia selama di bawah 492, dia sebenarnya masih resiko turun lagi ke bawah sampai area 374 ya. Jadi walaupun candle-nya di sini bentuknya dragonfly ya, seperti itu ya, doji ya. Jadi sebenarnya sih masih cenderung resiko ya. Ekornya panjang ke atas biasanya lumayan bagus, tapi dia masih belum berhasil naik tembus ke atas 492 ya, masih resiko ya ke bawah. Itu secara weekly-nya. Kalau secara daily-nya di sini dia terakhir rebound ya Pak sebenarnya. Ya terakhir rebound bukan berarti pasti bagus tembus ke atas terus ya, enggak ya. Ya yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya 476 dan 450 ya. Kalau belum punya bagaimana Pak Sunar? Sebelumnya saya sebutkan area buy on weakness-nya di sekitar 515 ya. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 515, saya sih belum menjalankan ya. Kenapa? Kalau dia belum berhasil naik ke atas 515, dia akan cenderungan testing lagi area bawahnya ini ya, supportnya sekitar ini ya, kalau saya tembuskan terus ya, ini sekitar 400-an ya. Jadi dia akan cenderungan masih testing area supportnya 400-an ya. Karena sebelum dia belum berhasil nembus ke atas 515, dia ada kecenderungan turun lagi ke testing area sekitar 400-an ya, 380 sampai dengan 400 di sini ya. Jadi masih resiko. Ya kalau mau buy menurut saya sih buy sekarang sih ya boleh-boleh saja. Pasang stop loss-nya di 476 dan 450. Tapi saya lebih menyarankan tunggulah kalau dia berhasil naik ke atas 515, buy. Buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 545 tambah lagi, naik ke atas 565 tambah lagi, naik lagi ke atas 590 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini memang sebelumnya dia membentuk seperti rounding bottom, tapi dia gagal ya. Tembus ke atas dia gagal ke bawah ya. Jadi kalau gagal ke bawah memang saya sudah bahas sebelumnya ya.
Ya bukan berarti analisa saham Pak Sunar ngawur, enggak ya. Saya nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham ya. Jadi itu semua tergantung permintaan dan penawaran seperti apa, saya nggak bisa ngatur. Ya kalau dia turun ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain, nggak pernah ya. Makanya saya kasih garis-garisnya ini untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Kalau gagal ya itu karena kehendak market, bukan kehendak saya ya. Kalau saya bisa mengatur harga sahamnya ya, jangankan semua saham, satu saham aja ya, kalau saya bisa mengatur harganya kemana, turunnya kemana, saya pasti jadi orang yang terkaya di dunia ya, bukan di Indonesia, di dunia sebenarnya. Seperti itu ya. Ya memang ada yang bilang Banter bisa ngatur Pak Sunar. Ya kalau Banter bisa ngatur berarti pasar saham itu nggak fair dong. Dalam arti dia hanya dikuasai segelintir orang ya, seperti itu ya. Ya kalau semua orang bisa memanipulasi harganya, nah undang-undang pasar modal bagaimana proteksinya terhadap investor ya. Nah seperti itu ya. Kalau bisa memanipulasi harganya, ditentukan harganya kalau bisa naik ke atas sini, nanti kalau sudah tinggi saya turunkan lagi gitu ya. Ya kalau yang punya mainkan sahamnya sendiri ya, ya biasanya ada ketentuannya ya, melanggar hukum ya, ada aturannya ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita fokus pergerakan harganya saja. Uh, Memang di sini masih kecenderungan testing ini ya 492 ya, seperti itu ya. Kalau di bawah 492 dia masih resiko ya. Kalau dari weekly-nya ya, resiko masih testing ke 374. Walaupun di sini dia candle-nya sudah jelek tapi ya ada peluang lah seperti itu ya. Tapi ya jangan terlalu optimis ya. Memang dari pembelian asing sih naiknya tinggi ya. Untuk baca terakhir dia akan right issue ya. Nanti ada RUPS-nya tanggal 25 ya. Ya bisa saja naik karena RUPS ya seperti itu ya. Dilusinya cukup besar ya 22% ya right issue-nya. Kalau 22% dilusinya ya, ada kemungkinan sih kalau dia mau sukses ya dia harus naikkan sahamnya sampai tinggi ya seperti itu ya. Ya, mungkin naikkan lagi ke 900 ya mungkin aja seperti itu ya. Ya tapi kan kita nggak akan tahu ya permainannya seperti apa. Kita fokusnya di price action-nya aja ya, pergerakan harganya. Kalau berkaca dari right issue sebelumnya ya, 28 Desember 2015, dia nggak lama setelah update right issue dia turun 19,6% ya. Itu untuk baca ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham minggu ini ya. Untuk periode tanggal 23 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2021 ya. Untuk 6 saham, jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya juga ya. Sekian seperti biasanya, doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Terima kasih.